Perkenalkan, nama saya Anggita Pajawati dengan nomor induk mahasiswa 2031060039 dari kelas 1C Program Studi D3 Bahasa Inggris. Saya Nunung Solehah dengan nomor pokok mahasiswa 2031060052 kelas 1C Prodi Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurfadila dari kelas 1C Prodi Bahasa Inggris. Hai semua. Hai juga. Hai juga. Apa kabar kalian? Baik kok. Alhamdulillah sehat. Kamu apa kabar? Aku lagi stres nih. Hah? Stres? Stres itu apa sih? Loh, jadi kamu nggak tahu stres itu apa? Enggak. Aku jelasin nih ya. Jadi, stres itu adalah reaksi tubuh seseorang ketika mengalami ancaman ataupun tekanan, bahkan perubahan. Biasanya seseorang itu merasakan stres ketika sesuatu masalah atau tekanan yang dihadapi itu lebih besar daripada kemampuannya untuk mengatasi. Jadi wajar saja bila kita stres ketika kita mendapat banyak tugas dan deadline-nya itu bersamaan. Karena stres itu biasanya terjadi pada seseorang yang merasa tertekan. Oh, begitu. Jadi, stres itu beda sama overthinking ya? Ya beda dong. Overthinking itu adalah istilah untuk perilaku yang memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Hal ini tuh bisa dipicu oleh adanya kekhawatiran, mulai dari hal sepele yang terjadi di kehidupan sehari-hari, atau hal besar, ataupun juga trauma yang terjadi di masa lalu yang membuat kamu itu tidak bisa berhenti memikirkannya. Oh, begitu. Kamu tahu nggak sih gejala stres itu kayak gimana? Tahu dong. Dengerin ya. Jadi, gejala stres itu pertama, ada selalu gelisah. Kedua, mudah marah. Ketiga, sering murung. Keempat, tidak mampu merasa rileks. Kelima, merasa rendah diri. Keenam, merasa kesepian dan tidak berguna. Ketujuh, menghindari orang lain. Dan kedelapan, terus merasa cemas. Gimana? Kamu pinter banget sih. Jadi, stres itu bisa berdampak pada kesehatan kita juga loh. Pertama, kita jadi lebih mudah sakit karena sistem imunitas kita akan menurun. Kedua, kita akan sering mengalami pegal di badan. Nah, yang ketiga, kita akan sering mengalami sakit kepala atau pusing. Lalu selanjutnya, badan kita akan lemas dan tidak berenergi. Selain itu, kita juga akan mengalami yang namanya panic attack, di mana panic attack baik di semua orang itu berbeda-beda. Kalau aku sih lebih sering tangan sama kaki jadi dingin karena keringat dingin. Nah, selain berdampak pada kesehatan, ternyata stres ini juga berpengaruh pada kemampuan kognitif kita. Contohnya, kita akan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, di sini kalau kita stres, kita pasti memikirkan, tugas ini banyak, tugas itu banyak, aku pusing. Jadi saat kita menerima materi dari dosen atau guru, kita nggak akan fokus karena pikiran kita berpatok pada tugas yang ini, tugas yang itu, tugas yang belum selesai, tugas yang akan mendatang, seperti itu. Lalu kalian akan sering lupa. Nah, di sini nih, karena kalian stres, kalian terlalu memikirkan banyak tugas, memikirkan yang macam-macam, kalian akan melupakan beberapa detail yang ada. Terus kalian juga akan merasa pesimis. Jadi belum berusaha pun kalian udah merasa, aku pasti gagal. Aku pasti nggak bisa. Ini gimana? Kalian nggak mencoba untuk mencari tahu terlebih dahulu, tapi kalian udah pesimis duluan. Setelahnya, kalian akan memandang sesuatu dari sisi negatif. Jadi kayak kalian lihat teman kalian yang rajin, kalian akan, gak suka, dia cuma cari muka. Terus sama dosen yang gak enak, kalian pasti akan bilang, males mata kuliahnya, dosennya gak enak. Tapi itu kalian melupakan sisi positif dari sesuatu. Karena stres itu kalian jadi memikirkan semua hal dari sisi negatifnya.
Kalian tahu nggak sih gimana caranya menghindari stres karena tugas? Aku tuh lagi stres tahu gara-gara tugasku tuh banyak banget. Aku tahu nih, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari stres, yaitu yang pertama, hindari nikotin, kafein, dan alkohol. Bagi kalian para perokok, kalian bisa mengurangi ya guys, dan kalian pecinta minuman yang mengandung alkohol dan kafein, kalian bisa menggantinya dengan misalnya air mineral atau jus buah atau teh herbal. Kemudian tips yang kedua, makan dengan benar. Kalian harus makan makanan yang bergizi dan secara teratur ya guys, serta mengurangi untuk mengonsumsi gula. Tips yang ketiga, olahraga secara teratur. Nah, olahraga itu tidak berarti kita harus pergi ke tempat gym ya guys. Kita bisa saja jalan minimal 10 menit lah dalam sehari agar otak kita bisa refreshing. Nah, tips yang keempat, tidur secara cukup. Tidur itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, normalnya kita itu tidur 7-8 jam dalam sehari. Ketika kita kurang tidur, itu akan menyebabkan dan menambah kondisi stres kita. Nah, yang kelima, dengarkan musik. Beristirahat dan mendengarkan musik itu dipercaya sangat ampuh untuk menghindarkan diri kita dari stres ya guys. Nah, yang keenam, kelola waktu kalian dengan baik. Sebagian besar orang itu mengeluh dan mengaku bahwa stresnya itu disebabkan oleh pekerjaan. Nah, kalian harus pintar-pintar mengelola waktu kalian dengan baik ya guys. Kemudian tips yang ketujuh, minum teh. Nah, teh hangat selain menghangatkan tubuh kita, juga bermanfaat bagi kalian yang tidak ingin stres ya guys. Kemudian, teh hijau juga mengandung antioksidan yang bisa menghindarkan diri kalian dari stres. Kemudian tips yang terakhir, mencari bantuan. Mencari bantuan itu berarti kita kan punya teman ataupun kerabat. Kita itu bisa curhat kepada mereka, kita bisa sharing-sharing tentang apa yang menjadi beban yang kita alami. Seperti itu ya guys. Ataupun kita bisa meminta tolong kepada mereka untuk membantu pekerjaan yang kita anggap berat, seperti itu ya guys. Jadi kita bisa menghindari stres. Nah, terus kalau cara menghilangkan stres itu gimana? Nah, kalau itu aku tahu caranya. Kalian bisa melakukan hal yang kalian sukai. Contohnya kalau kalian suka menulis, ya kalian menulis aja. Kalau kalian ingin membaca buku, ya membaca buku, atau bisa nonton film atau menonton drama Korea. Terus yang kedua, kalian juga bisa terus tetap bergerak. Mama kalian bisa kayak yoga atau bersepeda atau olahraga di dalam ruangan gitu. Atau kalian juga bisa mendengarkan musik yang kalian sukai gitu. Atau juga kalian juga bisa melakukan meditasi. Yap, bener banget. Ya boleh sih kita berusaha keras untuk mencapai cita-cita. Kita harus rajin juga mengerjakan tugas, dapat nilai yang sempurna. Tapi kalau kita terlalu keras pada diri sendiri, kita juga yang akan merasakan lelah, letih, dan semua itu akan menjadi beban buat kita sendiri. Mengejar cita-cita itu bagus, cuma kalau kita sangat berambisi kepada sesuatu, itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena kalau kita berambisi pada sesuatu, kita pasti akan keras pada diri kita sendiri. Selain itu, kalau kita tidak bisa mencapai apa yang kita mau, kita pasti akan menyalahkan diri sendiri. Jadi mulai sekarang, kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Selain itu, kalian juga harus menerapkan pola hidup sehat. Dan jangan lupa untuk olahraga. Situasi kayak gini, kalian harus lebih sering berolahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan jangan lupa pakai masker saat keluar rumah ya, untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekian video kami hari ini. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton.
Dan jangan lupa kalian harus pakai masker waktu keluar dari rumah. Kenjis, go!